Bumi bertuah, gayung bersambut, sari meruah, salam disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Senang sekali saya Abdul Rani kembali hadir di Gemahana Channel, sebuah channel pendidikan. Dan kali ini kita akan belajar mengenai struktur teks ulasan bagian yang ketiga, yaitu sinopsis. Sebelumnya, pada video sebelumnya, kita telah belajar mengenai struktur teks ulasan bagian pertama dan bagian kedua ya. Bagian pertama ada identitas karya, dan bagian kedua ada orientasi. Nah, kalau yang lupa silakan ke video sebelumnya. Baik, kalau sudah paham dua video sebelumnya, kita akan masuk pada bagian yang ketiga, yaitu struktur teks ulasan bagian 3 sinopsis. Yuk, kita mulai belajarnya. Nah, pengertian dari teks ulasan saya ulang lagi sebagai pengantar di awal, yaitu suatu teks atau bacaan yang berisi penjelasan, penafsiran, atau penilaian terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Kita dapat menemukan teks ulasan di media cetak maupun elektronik sebagai media promosi suatu karya. Nah, ini adalah contoh dari teks ulasan di media cetak maupun di elektronik, di internet. Nah, ini adalah penjelasan tentang struktur, yaitu bagian-bagian yang menyusun suatu teks ulasan. Lalu, struktur teks ulasan bagian-bagiannya ada 6, identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, dan rekomendasi. Kita sudah bahas mengenai identitas karya, yaitu jati diri sebuah karya yang diulas. Kita juga sudah bahas tentang orientasi, yaitu pengenalan secara umum sebuah karya yang diulas. Nah, kita akan masuk bagian yang ketiga, yaitu sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan karya. Itu adalah penjelasan dari sinopsis, ringkasan karya. Nah, contoh dari sinopsis pada ulasan narasi kehidupan manusia Belitung, sebuah ulasan tentang novel Ayah karya Andra Hirata, ini adalah sinopsisnya atau ringkasan ceritanya. Saya akan bacakan. Kisah cinta Sabari terhadap Marlena menuntut kesabaran ekstra. Saat Sabari berusaha mendapatkan Marlena, ada penuh perjuangan. Dan saat sudah menikah, Sabari juga harus ikhlas dituntut cerai oleh Marlena. Setelah berpisah itulah Sabari menjadi berbeda, linglung, dan menjadi sedikit gila. Atas rasa persahabatan, Ukun dan Tamat, kawan sekolahnya dahulu, rela menerjang daratan Sumatera dari Aceh hingga Tulang Bawang, Lampung, mencari keberadaan Marlena dan Zoro, anak Sabari. Nah, itu adalah contoh dari sebuah sinopsis, ya. Jadi narasi kehidupan manusia Belitung tadi ringkasannya seperti ini ya, dari ringkasan cerita novel Ayah, begitu. Jadi yang tebalnya ini seperti ini berapa senti ini? Ya, hampir 10 senti. Akan tetapi dibaca dari penulis, kemudian penulis memberikan sebuah sinopsis yang jadinya hanya satu paragraf seperti ini. Kok bagaimana sih cara membuat sebuah sinopsis agar bisa merangkum semuanya? Ya, yang pertama tentunya baca atau nikmati karya dulu. Kalau ini buku kalian baca, kalau ini sebuah film kalian tonton dulu. Jadi kalian tidak akan bisa membuat sinopsis yang baik ketika kalian tidak menikmati karya itu terlebih dahulu. Yang kedua adalah temukan inti karya. Kira-kira intinya yang mana sih? Yang kalian mau kasih tahu kepada pembaca atau penikmat yang belum pernah membaca atau menonton suatu film tersebut, kalian harus dapat menemukan inti dari karyanya seperti apa. Kalau dalam buku itu kita kenal dengan alurnya, jadi pengenalannya, orientasinya apa, kemudian ada komplikasinya apa masalahnya kalian harus temukan, kemudian ada resolusi pengenalan penyelesaian masalahnya bagaimana. Nah, tahapan-tahapan itu intinya kalian ambil dan kalian bisa sampaikan kepada pembaca lewat sebuah sinopsis atau ringkasan cerita. Nah, kalau sudah dapat intinya tadi, pokok-pokoknya tadi, yaitu kalian tulis ringkasan cerita berdasarkan inti karya yang ditemukan. Baik, nah ini sebenarnya langkah singkat. Kalau misalnya kalian hanya disuruh baca secara singkat dan Bapak Ibu guru kalian memberikan perintah untuk ayo buat sinopsisnya. Nah, sebenarnya sih ini
sudah disiapkan, ada beberapa buku yang telah memberikan sinopsis di bagian akhir ya. Di bagian akhirnya sudah ada sinopsis seperti ini. Amerika dan Islam sejak 11 September 2001, hubungan keduanya berubah dan seterusnya ya. Ini adalah beberapa ringkasan cerita dari novel Bulan Terbelah di Langit Amerika. Begitu. Nah, ada beberapa buku yang tidak menyantumkan sinopsis di bagian akhir, tapi kebanyakan ada menyantumkan buku di bagian menyantumkan sinopsis di bagian akhir. Itu kalau kepepet untuk membuat sinopsis. Kalian bisa baca dari belakang buku tersebut. Tapi kalau kalian sebagai pengulas, harusnya kalian harus baca terlebih dahulu, baru kalian buat sinopsis tersebut. Jangan gunakan sinopsis yang sudah jadi atau sudah ada. Gitu ya. Nah, kita masuk pada bagian simpulan. Jadi struktur teks ulasan yang ketiga adalah sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan karya. Langkah menulis sinopsis yaitu pertama baca atau nikmati karya, yang kedua temukan inti karyanya, yang ketiga tulis ringkasan cerita berdasarkan inti karya yang ditemukan. Terkadang sebuah buku juga melampirkan sinopsis pada sampul belakang buku. Iya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kita akan, saya sudah berikan kuis, di bagian deskripsi ada kuis, silakan klik link kuis tersebut untuk menguji pemahaman kalian berkaitan dengan materi yang ketiga ini, yang bicara mengenai sinopsis. Dan kalau sudah paham, kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu struktur teks ulasan bagian keempat, analisis. Nah, pada video berikutnya kita akan bicara mengenai bagian yang keempat, yaitu analisis. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri buah lakum di balik pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.